got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Dani Pedrosa ungkap strategi utama Marc Marquez yang mampu dominan di MotoGP. Di tengah teriknya sirkuit Lusail, Qatar, satu nama kembali jadi pusat perhatian, Marc Marquez. Pembalap berjuluk Baby Alien itu tampil luar biasa, menyapu bersih podium dari sprint race hingga balapan utama. Tapi di balik gemerlap trofi dan selebrasi kemenangan, ada satu strategi utama yang dibongkar oleh mantan rival sekaligus rekan setimnya sewaktu di Honda, Dani Pedrosa. Pedrosa, yang kini menjadi pembalap penguji KTM, menyaksikan dengan mata tajam bagaimana Marquez mendominasi jalannya balapan. Ia tak sekadar melihat kecepatan, tapi membaca permainan dan menurutnya, Marquez sedang bermain catur saat semua orang lain masih bermain adu cepat. Marc bukan hanya mengendarai motor tercepat, dia sedang memainkan strategi paling matang di lintasan, ungkap Pedrosa. Saat semua orang mendorong ban mereka sejak awal, Marc mengatur ritme. Dia tahu kapan harus menahan, kapan harus menyerang, dan itulah mengapa dia selalu hadir di momen paling krusial, laps-laps terakhir. Pedrosa menjelaskan bahwa dalam balapan modern, degradasi pada ban adalah segalanya. Semakin keras kamu mendorong ban belakang, semakin besar tekanan pada ban depan. Akibatnya, ban depan cepat habis, cengkeraman hilang, dan kamu kehilangan kendali, jelasnya. Tapi Marc tahu batasannya. Dia menjaga kestabilan motor, menjaga kompon tetap dalam suhu ideal, dan hanya membuka gas penuh saat lawan-lawannya mulai melemah. Hal yang menarik, Marquez melakukan semua itu tanpa membagi strategi dengan pembalap Ducati lainnya, bahkan dengan rekan setimnya sendiri, Francesco Bagnaia. Ia menjaga semua rencananya rapat-rapat, membuat para pesaingnya bertanya-tanya bagaimana dia bisa begitu kuat saat balapan memasuki fase kritis. Marc tahu betul bahwa dalam balapan, informasi adalah senjata. Dia tidak membuka rahasia bagaimana dia menjaga ban, bagaimana dia membaca ritme balapan. Semua itu disimpannya untuk dirinya sendiri, dan dia gunakan sebagai keunggulan di trek, ujar Pedrosa. Hasilnya, kemenangan demi kemenangan yang terasa hampir tak terhindarkan. Meskipun jalan menuju kemenangan di Qatar tidak mudah, dengan tekanan dari para rival dan kondisi lintasan yang menantang, Marquez tetap tenang. Dia bukan hanya cepat, tapi juga cerdas. Kombinasi itu yang membuatnya nyaris tak terbendung. Dengan cara ini, Pedrosa percaya bahwa Marc Marquez sedang menunjukkan kepada dunia bahwa dia bukan hanya kembali, dia sudah berkembang. Dia tak lagi hanya mengandalkan keberanian dan gaya agresif seperti dulu. Dia kini pembalap yang matang, penuh perhitungan, dan tahu kapan harus menyerang dan kapan harus menunggu. Kini, semua mata tertuju pada seri berikutnya di Jerez, Spanyol. Tapi satu hal sudah jelas, Marc Marquez bukan hanya kembali ke puncak. Dia sudah menjelma jadi pembalap yang hampir sempurna, dan semua itu dimulai dari pemahaman kecil tentang ban, waktu, dan strategi. Hal-hal yang mungkin luput dari banyak mata, tapi tidak dari Dani Pedrosa. Pedro Acosta tegaskan sindiran ke Marc Marquez. Dunia MotoGP kembali dihangatkan oleh kisah yang mencuri perhatian, bukan di lintasan, melainkan dari sebuah panggung talk show di Spanyol. Pedro Acosta, sang fenomena muda dari masa Ron, tiba-tiba menjadi sasaran kritik pedas dan cercaan para penggemar Marc Marquez. Penyebabnya? Sebuah candaan yang dianggap menghina. Saat hadir dalam acara komedi La Resistencia bersama David Bronc-Ano, Acosta diberi pertanyaan soal hubungannya dengan pembalap lain. Ketika nama Marc Marquez disebut, Acosta secara spontan menjawab, "Siapa?" Jawaban singkat yang mengundang tawa di studio, namun menimbulkan badai besar di luar sana. Bagi banyak orang, ucapan itu terdengar seperti sebuah pelecehan. Bagaimana mungkin seorang Rocky, yang bahkan belum genap semusim berlaga di kelas Premier, bisa meremehkan nama sebesar Marc Marquez, sosok dengan 8 gelar juara dunia dan julukan Baby Alien? Dunia maya meledak. Kolom komentar Acosta dipenuhi sindiran, cacian, bahkan tudingan bahwa ia tak tahu diri. Namun, Pedro Acosta tidak diam. Baru-baru ini, ia akhirnya angkat suara dan memberikan klarifikasi yang jujur serta menyentuh. Itu bukan niatku. Semua terlalu dibesar-besarkan. Pertunjukan itu adalah acara komedi, bukan forum serius. Tapi banyak orang salah paham, ujar Acosta dengan nada getir. Ia menjelaskan bahwa jawabannya hanyalah bagian dari candaan, bukan sebuah serangan personal.
Dalam suasana santai dan penuh gelak tawa, ia hanya ingin menyesuaikan diri dengan format acara yang penuh humor. Tapi candaan itu berubah menjadi bumerang, menyeretnya ke pusaran kontroversi yang tak pernah ia bayangkan. Saat kau berada di dunia ini, kau harus tahu kapan sesuatu itu serius atau tidak. Sayangnya, komentar itu ditafsirkan berbeda dan menjadi bola salju yang menggelinding liar, lanjutnya. Namun di balik klarifikasinya, Acosta menunjukkan kebesaran hati dan rasa hormat yang dalam kepada rivalnya itu. Dengan tulus, ia memuji Marc Marquez sebagai sosok luar biasa yang telah menjadi simbol dominasi di MotoGP. Aku ingin mengalahkannya, tentu. Tapi lebih dari itu, aku juga ingin dikalahkan olehnya. Karena kalau kau sampai bisa bertarung dengannya, bahkan meski akhirnya kalah, itu berarti kau sudah berada di level yang tinggi, ucap Acosta dengan nada penuh hormat. Itulah sisi lain dari Pedro Acosta yang jarang terlihat. Di balik gaya bicara yang belak-belakan dan penuh percaya diri, ia tetap seorang pemuda yang memahami betapa besar nama Marc Marquez dan apa arti rivalitas yang sehat. Ia bukan hanya ingin bersinar, tetapi ingin bertarung melawan yang terbaik, dan belajar dari mereka. Kontroversi ini menjadi pelajaran penting, tidak hanya bagi Acosta, tetapi juga bagi kita semua. Bahwa dalam dunia olahraga, di mana emosi dan kebanggaan kerap meledak-ledak, memahami konteks dan niat menjadi hal yang sangat penting. Dan bahwa, seorang juara bukan hanya dinilai dari gelar, tapi juga dari kerendahan hati untuk mengakui kehebatan rivalnya. MotoGP bukan hanya soal adu kecepatan, tapi juga soal adu mental, adu kematangan, dan bagaimana kita merespons tekanan. Dalam kasus ini, Acosta mungkin sempat tergelincir oleh kata-kata, namun ia berhasil bangkit dengan penjelasan yang menunjukkan kedewasaan luar biasa untuk usianya yang masih sangat muda. Dan satu hal yang kini pasti, pertarungan antara Pedro Acosta dan Marc Marquez akan semakin menarik. Bukan karena kontroversi, tapi karena saling respek dan keinginan tulus untuk menang dengan cara yang elegan. Francesco Bagnaia terus mengeluh, bos gigi Dalinya murka, pilih utamakan Marc Marquez. Awal musim MotoGP 2025 berjalan cukup menegangkan bagi Ducati Lenovo. Meski secara performa tim terlihat solid, ada dinamika internal yang mulai mencuat ke permukaan. Salah satu yang jadi sorotan adalah sikap Francesco Bagnaia. Juara dunia 2 kali itu mendapat teguran langsung dari General Manager Ducati, Gigi Dall'Igna, karena dianggap terlalu sering mengeluh soal performa motor, alih-alih fokus membantu tim mencari solusi. Bagnaia saat ini berada di posisi ketiga klasemen sementara dengan raihan 97 poin, tertinggal 26 poin dari pemimpin klasemen, Marc Marquez, yang telah mengoleksi 123 poin. Sejauh ini, dari 4 balapan pembuka musim, Pecco baru sekali meraih kemenangan, yaitu di Amerika Serikat saat Marquez terjatuh. Sisanya, ia harus puas berada di belakang The Baby Alien yang tampil dominan. Namun yang menjadi perhatian bukan sekadar posisi Bagnaia di klasemen. Justru sikapnya yang dinilai terlalu rewel oleh pihak internal Ducati menjadi isu utama. Gigi Dall'Igna secara terbuka menyampaikan bahwa Bagnaia cenderung terlalu banyak mengeluh ketimbang mencari jalan keluar saat motor tidak sesuai ekspektasinya. Pecco terlalu fokus pada masalah. Dia bukan pembalap yang suka beradaptasi ketika motornya tak sesuai dengan gaya balapnya. Dia cenderung meminta penyesuaian terus-menerus, kata Dall'Igna dalam wawancaranya dengan Crash. Padahal, kami di tim bertugas memberikan motor terbaik. Tapi jika tiap akhir pekan hanya berkutat pada pengaturan yang kurang cocok, ini malah menghambat proses perkembangan. Pecco harus belajar untuk tidak terpaku pada kendala, melainkan belajar mengelolanya, sambungnya. Masalah seperti keseimbangan motor hingga kapasitas tangki bahan bakar memang sempat menjadi perbincangan di garasi Ducati. Tapi bagi Dall'Igna, seorang pembalap dengan gelar juara dunia 2 kali seharusnya mampu memaksimalkan apa yang ada, bukan terus-menerus menuntut kesempurnaan. Dia seorang juara dunia, dan seorang juara harus bisa menang bukan hanya ketika semuanya ideal, tapi saat kondisi tidak sempurna pun dia tetap bisa bersinar. Pecco harus ingat itu, tegas Dall'Igna. Ucapan ini pun seperti ingin menyindir secara halus bagaimana Marc Marquez, rekan satu tim Bagnaia, berhasil menunjukkan pendekatan berbeda. Marquez lebih tenang, lebih analitis, dan tidak banyak mengeluh.
Meski mengendarai motor yang sama, Marquez mampu mengidentifikasi potensi Ducati dan mengoptimalkannya di lintasan. Hasilnya, 3 kemenangan dari 4 seri, dan posisi puncak klasemen dunia. Dalinya pun berharap Pecco bisa mencontoh pendekatan ini. Bukan berarti Ducati tak akan mendengarkan keluhan sang pembalap, tapi mereka ingin sang juara dunia belajar untuk lebih tangguh, lebih dewasa, dan lebih adaptif menghadapi tekanan. Motor ini punya banyak kelebihan. Jika ada kekurangan, jangan jadikan alasan untuk berhenti berjuang. Justru itu kesempatan untuk membuktikan kalau kamu memang pembalap besar, tutupnya. Teguran ini bisa menjadi titik balik bagi Bagnaia. Musim masih panjang, peluangnya untuk mengejar gelar juara masih terbuka lebar. Tapi semua akan bergantung pada bagaimana ia merespons kritik ini, tetap dengan keluhan, atau beralih pada tindakan nyata sebagai seorang juara sejati. Ducati catat 21 kemenangan beruntun, bos gigi Dalinya bangga dan peringatkan para rival. Sirkuit Lusail, Qatar menjadi saksi kehebatan Ducati yang kembali mencatat sejarah dengan meraih kemenangan ke-21 secara beruntun di ajang MotoGP. Hasil ini diraih lewat performa luar biasa dari Marc Marquez, yang sukses menjuarai MotoGP Qatar 2025 dan memperkuat dominasinya di awal musim ini. Namun, di balik euforia kemenangan tersebut, General Manager Ducati Corse, Gigi Dalinya, memberikan peringatan tegas kepada para rival. Dalinya menyebut bahwa kemenangan ini memang spesial, karena selain meraih posisi 1-2 di podium, 5 motor Ducati berhasil menempati posisi 6 besar. Namun, dominasi tersebut tidak bisa membuat mereka terlalu percaya diri. Pasalnya, ancaman dari pabrikan lain seperti KTM, terutama lewat performa kuat Maverick Vinales, sangat nyata. Akhir pekan yang spesial bagi motor dan pembalap kami. Ducati Merah meraih posisi 1-2 di podium dan menempatkan 5 motor Desmosedici di posisi 6 teratas. Tapi melihat bagaimana sengitnya persaingan, kemenangan ini harus menjadi alarm untuk tidak lengah, ujar Dalinya. Marc Marquez kembali membuktikan bahwa dirinya bukan sekadar pembalap baru di Ducati. Di musim debutnya bersama tim asal Borgo Panigale itu, Marquez telah mengoleksi 3 kemenangan dari 4 balapan utama, serta 7 kemenangan dari 8 balapan termasuk sprint race. Ia bahkan mencatatkan pole position, fastest lap, serta kemenangan penuh di sirkuit yang sebelumnya tidak pernah bersahabat dengannya selama 1 dekade terakhir. Marc tak tertandingi saat ini. Bukan hanya cepat, tapi ia juga sangat cerdas dalam membaca balapan. Ia tahu kapan harus menyerang, dan bagaimana mengatur ban serta energinya untuk momen-momen krusial, puji Dalinya. Kemenangan Marquez di Qatar menjadi semakin spesial karena didapatkan dengan cara yang tak biasa. Alih-alih langsung menekan sejak awal, Marquez menahan ritme balap di awal untuk menjaga kondisi ban. Saat lawan-lawannya mulai kehabisan grip, dia justru gaspol di 5 lap terakhir. Strategi ini terbukti jitu dan membawanya ke puncak podium, sementara rival terdekatnya, Francesco Bagnaia, Pecco, harus puas di posisi kedua. Meski kalah dari Marquez, Dalinya tetap memberikan apresiasi tinggi kepada Pecco. Start dari posisi ke-11 bukanlah hal mudah. Namun Pecco mampu menyalip 8 pembalap dan bertarung keras untuk naik podium, meskipun harus mengorbankan banyak grip pada bannya selama pertarungan sengit itu. Hasil Pecco sangat layak dihargai. Dari posisi ke-11 ke posisi kedua bukan hal yang mudah. Tapi perjuangannya menunjukkan mental juara. Kami hanya perlu memperbaiki beberapa hal untuk membuatnya lebih konsisten, tambah Dalinya. Namun, Dalinya juga mengingatkan bahwa dominasi tidak akan bertahan lama jika Ducati tidak terus berbenah. Persaingan semakin ketat, dan pabrikan seperti KTM atau Aprilia siap menyalip kapan saja. Maka, meski 21 kemenangan beruntun adalah pencapaian luar biasa, Ducati tak bisa puas begitu saja. Dengan klasemen sementara saat ini, Marc Marquez memimpin dengan 123 poin, disusul Alex Marquez, 106 poin, dan Pecco Bagnaia, 97 poin. Dominasi Ducati memang nyata, tapi tantangan untuk mempertahankannya baru saja dimulai. Kemenangan Marc Marquez di Qatar adalah bukti bahwa strategi bisa lebih tajam dari kecepatan. Begitu kata legenda MotoGP, Casey Stoner, saat dimintai tanggapan usai menyaksikan aksi ciamik The Baby Alien di sirkuit Lusail.
Dalam dunia balap di mana satu detik bisa menentukan segalanya, Marquez membuktikan bahwa ketenangan dan kecerdasan strategi bisa jadi senjata paling mematikan. Kemenangan yang ia raih bukan hanya karena kecepatan semata, melainkan hasil dari rencana matang yang membuat lawan-lawannya kehabisan opsi. Menariknya, kemenangan ini tak lepas dari pujian Stoner yang melihat kejeniusan Marquez dalam menciptakan ritme balapan yang ia kendalikan sendiri. MotoGP Qatar 2025 menjadi saksi kecerdikan Marc Marquez mengatur balapan. Meski sirkuit Lusail dikenal sebagai trek yang menantang, Marquez tampil sangat tenang sejak lampu start padam. Tak seperti biasanya yang langsung tancap gas, pembalap Ducati Lenovo ini justru sengaja memperlambat laju di awal lap. Strategi itu ternyata bukan karena kesulitan, melainkan taktik untuk menciptakan kepadatan di grup depan. Dengan kondisi tersebut, Marquez berhasil menjebak lawan-lawannya dalam pertarungan berkelanjutan yang secara perlahan menguras ban dan energi mereka. Saya akan bicara jujur, semuanya tergantung pada strategi pembalap tercepat di lintasan, ujar Marquez dikutip dari Crash. Jika pembalap tercepat menghentikan laju balapan di awal, maka kita akan punya grup yang besar. Seperti kemarin saat saya pacu dari awal, jarak pembalap jadi renggang. Hari ini saya sengaja melambat di laps pertama untuk membentuk kelompok besar di belakang. Itu memang bagian dari strategi saya. Hasilnya, strategi tersebut bekerja dengan sempurna. Maverick Vinales, Francesco Bagnaia, dan Franco Morbidelli yang jadi rival terdekatnya, terpaksa terlibat dalam duel intens. Alhasil, ban mereka lebih cepat aus. Sementara itu, Marquez dengan cermat menjaga kompon ban, lalu mulai menekan saat 5 lap terakhir. Seperti biasa, ritmenya naik drastis dan membuatnya tak terkejar. Meski Vinales sempat finish kedua di lintasan, penalti tekanan ban membuat posisinya turun, memberi Bagnaia tempat kedua dan Morbidelli posisi ketiga. Kemenangan ini pun terasa istimewa karena jadi kemenangan kedua Marquez di Qatar setelah terakhir menang pada 2014 silam. Casey Stoner tak segan memberikan pujian tinggi atas performa Marquez. Baginya, strategi Marquez sangat luar biasa, tenang di bawah tekanan, mampu membaca situasi, dan tahu kapan harus menyerang. Sebagai mantan juara dunia yang paham betul tentang kerasnya persaingan di MotoGP, Stoner menyebut bahwa kemenangan Marquez ini adalah kombinasi antara kecerdikan dan pengalaman tinggi. Tak hanya itu, kemenangan ini membawa Marc Marquez kembali ke puncak klasemen sementara MotoGP 2025. Dengan koleksi 123 poin, ia kini unggul atas Alex Marquez, 106 poin, dan Francesco Bagnaia, 97 poin. Dengan 4 seri awal yang berjalan panas dan penuh kejutan, kemenangan di Qatar sekali lagi menegaskan satu hal, Marquez bukan hanya cepat, tapi juga pembalap dengan insting balap luar biasa. Seperti kata Stoner, Marc tahu kapan harus melambat untuk kemudian melesat. Itulah pembeda sejatinya. Gino Borsoy, manajer tim Prima Pramac Racing, membongkar fakta mengejutkan bahwa keberhasilan Marquez tak lepas dari kontribusi besar rekannya Francesco Bagnaia dalam pengembangan motor Ducati. Kemenangan Marc Marquez di seri MotoGP Qatar 2025 bukan hanya mencatatkan namanya kembali sebagai penguasa lintasan, tapi juga mengungkap sisi lain dari keberhasilan Ducati sebagai pabrikan. Marquez tampil luar biasa dengan meraih kemenangan di sprint race dan balapan utama di sirkuit Lusail. Ini adalah kemenangan ketiganya di sprint dan keduanya di balapan utama dalam 4 seri awal musim 2025, menjadikannya pemuncak klasemen sementara dengan 123 poin. Satu-satunya kegagalan hanyalah saat ia terjatuh di Austin ketika sedang memimpin. Namun di balik kejayaan ini, Gino Borsoy mengungkap fakta menarik yang mungkin tak banyak disadari publik. Menurutnya, keberhasilan Marquez bukan hanya hasil dari talenta dan strategi sang pembalap, tetapi juga buah dari kerja keras dan kontribusi panjang Francesco Bagnaia dalam pengembangan. Desmosedici, motor andalan Ducati. Marc Marquez memang menang, tapi Pecco Bagnaia punya andil besar di balik itu, ujar Borsoy kepada TNT Sports. Selama beberapa tahun terakhir, Pecco telah membantu membentuk Ducati menjadi pabrikan yang dominan. Ia mempersembahkan 2 gelar juara dunia dan 2 kali runner-up, dan itu bukan kebetulan. Borsoy menilai bahwa berkat Bagnaia, seluruh pembalap Ducati kini merasakan hasil dari pengembangan motor yang konsisten dan terbuka.
Tidak ada rahasia di dalam garasi Ducati. Setiap pembalap bisa berbagi data, belajar dari satu sama lain, dan bersama-sama menciptakan keseimbangan performa yang merata. Hasilnya, bukan hanya Marquez yang tampil impresif. Rookie Fermin Aldeguer dari tim BK8 Gresini Racing pun mampu finish keempat di sprint dan kelima di balapan utama. Saya melihat keputusan teknis dan sportif yang sangat baik dari Ducati. Mereka membangun sistem yang terbuka. Semua pembalap bebas mengakses data dan berkontribusi dalam pengembangan. Hasilnya, motor mereka nyaris sempurna untuk semua pembalap, tambah Borsai. Menurut ex-pembalap MotoGP ini, pendekatan Ducati yang mengedepankan transparansi dan kolaborasi antar pembalap adalah kunci utama sukses mereka dalam beberapa musim terakhir. Motor Desmos edisi, meski identik, hanya mengalami sedikit penyesuaian antara satu pembalap dan yang lain. Filosofi kesetaraan ini menjadikan Ducati bukan hanya unggul di level teknis, tetapi juga dalam membangun atmosfer tim yang solid. Para rider mereka sangat membantu para insinyur menyempurnakan motor. Motor mereka selalu sama, hanya sedikit penyesuaian antara satu rider dan rider lain. Tapi tak terlalu banyak. Mereka harus berterima kasih kepada Pecco atas hal itu, karena dia yang memimpin perkembangan motor ini, pungkas Borsai. Kemenangan Marc Marquez di Qatar, yang tampak sebagai kemenangan individu, ternyata merupakan cerminan dari kekuatan kolektif Ducati sebagai tim. Dalam balapan modern seperti MotoGP, kerjasama dan pengembangan tim jangka panjang bisa menjadi pembeda besar. Dan Ducati, dengan Marquez dan Bagnaia di dalamnya, membuktikan bahwa dominasi bukan hanya tentang siapa tercepat, tapi siapa yang paling siap.